Walhan, setan penggoda saat wudu, dikenal dengan setan wudu. Ya, setan wudu, setan yang menggoda saat wudu. Ya. Atau disingkat dengan setan wudu. Wudu. Baik. Bismillah. Syaitanul wudu atau setan yang menggoda saat wudu. Ya, nanti kita lihat bagaimana godaannya. Ya, ada yang dibuat tergesa-gesa sehingga tidak sempurna wudunya, ada yang dibuat was-was sehingga tidak yakin dengan wudunya. Kira-kira saya batal nggak? Saya masih punya wudu nggak? Ini kerjaannya ini. Ya, kerjaannya walhan. Nanti kita lihat. Baik, saya mulai dari hadis riwayat Muslim dulu, nomor hadis 243 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan, anna rajulan kana yatawadda. Seorang lelaki adalah beliau tengah berwudu. Ya, ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat, beliau sedang berwudu. Anna rajulan kana yatawadda fa taraka mawdi'a dhufrin min rijli. Maka dalam wudunya ini dia tertinggal tidak membasuh seujung kuku aja di kakinya. Di ketika Anda basuh kaki, kan? Kemudian dari kaki kan sampai ke mata kaki misalnya. Ini ada yang ketinggalan seujung kukunya. Bukan di kukunya tapi sebagian dari tempat wudunya. Bisa di bagian bantalnya misalkan, atau di bagian dekat mata kakinya, seujung kuku aja kecil. Ya. Tapi yang paling menarik, fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam bahasa Arab itu ada nazara, ada ra'a, ada basara, ada absara, itu beda. Ya, kalau Anda menggunakan nazara, itu berarti melihat dengan menganalisis, tapi bendanya terlihat di depan secara utuh. Kalau ra'a, itu penglihatan umum, mungkin jauh, mungkin dekat. Mungkin ada yang bisa melihat jelas, mungkin ada yang kurang jelas. Makanya dalam ru'yah, dari kata ra'a, ketika akan datang Ramadan, ada ru'yat kan? Karena ada yang bisa melihat jelas, ada yang melihat tidak jelas kan? Dari ra'a, yara, ru'yatan. Tapi kalau menggunakan absara itu berarti menunjukkan sesuatu yang sangat tajam terlihat. Orang nggak lihat, ini bisa lihat. Di Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menyampaikan pesan bahwa saking tajamnya penglihatan Nabi, itu pada yang secuil kuku pun yang orang lain nggak lihat, oleh Nabi kelihatan. Jelas ya? Nah, sekarang kalau sudah dipahami tentang kisah mula ini, sekarang kita kenali dulu bagaimana tugasnya walhan ini, dan lalu kemudian seperti apa kita bisa mengatasi godaan-godaan walhan saat berwudu. Nanti ini kerjaan setan itu begitu sistematis, Pak. Ibu hati-hati ya. Makanya oleh Quran diistilahkan dengan khutuwat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah di pojok. Baik. Ujung ayatnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Baik. Bismillah. Baik, teman-teman, perhatikan ayatnya. Ya. Wala tattabi'u. Sebentar ya. Wala tattabi'u. Kemudian khutuwatis syaitan. Ini poinnya. Khutuwatis syaitan. Baik. Perhatikan sini. Ini dari kata ittaba'a yattabi'u, tattabi'u. Kalimat apapun yang dimulai dengan ta sebagai huruf tambahan, ini ya Allah menunjukkan makna perjuangan yang serius, ya, usaha yang sungguh-sungguh, serius, usaha yang serius. Apalagi kalau menggunakan tasydid, ini menunjukkan bahwa hal yang dihadapi itu tidak mudah. Ya, hal yang dihadapi tidak mudah. Padahal kalimat ini asalnya dari kata tabi'ayat sebab orangnya disebut tabi'. Ya, kalau banyakkan disebut tabi'in, sesuatu yang mengikuti. Bisa Allah mengatakan begini, wala tatsbi'u khutuwatis syaitan. Tapi dirubah kalimatnya, bukan dirubah ya, artinya dipindahkan kepada yang lebih tinggi nilainya. Ya. Lihat, firman Allah yang tidak mengatakan wala tatsbi'u, tapi wala tattabi'u, taknya ditambah dengan tak tambahan, harful mudhara'ah.
ditambah dengan tasydid. Ini menunjukkan bahwa, mohon izin, kalau ada kalimat menggunakan tak tambahan di depan menggunakan tasydid, satu, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Tidak mudah. Yang kedua, butuh usaha serius untuk mengatasinya. Kalau ini diarahkan kemudian kepada kalimat ayat selanjutnya, apa yang harus kita usahakan? Jangan sampai kita ikuti yang tantangannya tidak mudah. Ini khutuwati syaitan, perangkap-perangkap setan. Jadi ketika setan itu bertugas, kalimatnya oleh Quran digunakan kata khutuwat sini. Jamak dari kata khutbah. Khutbah. Ya. Khutbah itu kalau dalam dunia militer itu rencana yang sudah matang. Ya, strategi yang matang itu khutbah. Bukan cuma plan A, ada plan B sampai plan Z-nya. Ya, kalau Anda menulis tesis atau disertasi di Timur Tengah itu sebelum jadi disebut dengan khutbah, khutbatul bahthi, kerangka penulisan. Itu dari mulai awalnya, referensinya sampai A sampai Z-nya mesti ada dulu. Kalau sudah jelas baru diterima, baru Anda boleh nulis. Itu disebut dengan khutbah. Ya. Jamaknya disebut dengan khutwat. Jadi bentuk tunggal saja sudah sedemikian detil, apalagi kalau dijamakkan. Artinya Allah ingin menyampaikan godaan setan itu disusun dengan sangat strategis luar biasa, direncanakan sesuai dengan sifat makhluknya yang akan digoda, plus bukan satu cara, tapi bisa banyak cara. Mungkin Anda pertama tidak terburu-buru, tapi begitu selesai wudhu dibuat was-was, kamu belum wudhu nih, batal tadi itu kan, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan jangan kira setelah Anda selesai wudhu, selesai godaannya, setan yang lain siap menunggu nanti. Nanti begitu Anda selesai wudhu, ya mau takbir masih tenang. Tapi begitu mulai bertakbir, kata Nabi, ada setan selanjutnya yang akan membisikkan ke telinga Anda. Ingat ini, ingat itu. Sampai saat Anda takbir, tiba-tiba Anda bisa mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Ya. Dan ujungnya, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu setan yang kedua, nanti kita lihat. Baik. Jadi kita simpulkan dulu sebentar. Pembahasan kita mengenai semua jenis setan, termasuk setan yang pertama, mohon izin, tolong jangan dianggap ringan ya. Karena nanti tidak sedikit, pas kita bahas, tiba-tiba kita kerjakan, ternyata kita kena juga gitu kan. Karena itulah kemudian kita pahami ini, dari mana dia masuk, seperti apa kemudian dia menggodanya. Ya, saya pernah di Bekasi ajarkan tentang setan penggoda dalam sholat, ya, namanya khanzab. Jadi begitu ada orang takbir begini, setannya malah ngajarin itu, hati-hati loh ya, ada setan namanya khanzab ini. Dia sedang takbir itu. Baik ya. Bismillah. Baik. Saya teruskan dulu. Dari isyarat hadis-hadis Nabi tadi, para ulama menyimpulkan bahwa yang pertama yang dilakukan setan ini seperti pernah dipraktikkan pada Khalad Az-Zuraiqi dan sahabat yang tadi yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Saya berikan dulu rumus dalam ilmu hadis dan ilmu Quran ya. Kalau Anda mendapati dalam uraian Al-Quran atau hadis satu peristiwa yang tidak disebut siapa orangnya, kapan kejadiannya, khususnya nanti dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi jika disebutkan dalam Quran seseorang tokoh, kejadian tertentu melekat padanya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu tidak akan pernah menimpa orang lain lagi. Ya. Seperti Maryam misalnya, anak perempuannya Imran, wa Maryam ibnata Imran, bahkan disebutkan langsung ke bapaknya supaya nanti ke depan tidak ada yang mengaku-ngaku Maryam, kan? Dan bisa menyatakan punya kejadian serupa, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Jadi itu cuma Maryam, nggak ada yang lain. Tapi hadis ini, ketika Umar mengatakan siapa orangnya, nggak disebutkan siapa tokohnya. Umar hanya mengatakan anna rajulan, bahwa seorang lelaki tergesa-gesa dalam wudunya sampai lupa membasuh sebagian kecil dari kakinya. Ini artinya ini bisa menimpa kepada siapapun di masa yang akan datang. Ada orang yang terburu-buru wudu. Ini poin pertama. Setan ini menggoda agar wudu seseorang tidak sempurna dengan tergesa-gesa dalam berwudu. Maaf, jadi artinya di masa depan sampai sekarang pun Anda akan temukan orang-orang yang tergesa-gesa dalam berwudu sampai tidak sempurna basuhannya. Nah, itu kalau Anda mendapati situasi itu, hati-hati, itu pasti walhan. Ya, misal, kalau sekarang kan enak wudu Pak ya,
Tapi antum keluar nanti begitu wudu qomat misalnya, Allahu Akbar, itu situasi akan berubah. Cepat tuh, sudah qomat, antum bisa ketinggalan rakaat kan? Apalagi kalau datangnya misalnya rakaat-rakaat terakhir, datang ke masjid mau rakaat terakhir, antum belum wudu, tambah lagi tuh. Nanti kita lihat. Ya. Baik. Bapak Ibu sudah sempurna, alhamdulillah, tenang gitu kan? Tapi kan anak Anda bagaimana? Ya, yang sudah mulai balik. Jangan-jangan Anda bagus tapi anaknya kurang sempurna, maka ada cara untuk kita untuk mengajarkan itu. Ya, kita lihat dulu pelan-pelan. Yang kedua, was-was, memberikan was-was khususnya antara berwudu atau tidak. Antum sudah wudu, tiba-tiba mau salat, ya, kemudian dia bisikan, tadi kamu batal loh, begini begitu. Sekarang wudunya batal, ulang lagi. Bahkan tidak sedikit ada orang yang berwudu berulang-ulang karena tidak yakin pada dirinya, apakah punya wudu atau tidak. Ini